Itu zikir menjadi sebab Allah cinta kepada kita. Orang yang beriman itu kan nggak cuma ngerasain ya sholat, itu bukan cuma itu. Waktunya puasa dia puasa, waktunya sholat dia sholat, waktunya ini dia ini, waktunya itu dia itu. Bukan cuma sekedar itu, tapi nikmat nggak dengan apa yang dia lakukan, itu yang paling penting. Dia bisa merasakan nikmatnya iman, min ladzatil iman. Kenikmatan iman itu di mana? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita demen banget ngobrol sama orang yang kita demen kok. Iya toh? Demen kita, berlama-lama senang. Kemudian zikir kita kepada Allah seharusnya bisa juga kayak begitu rasanya. Banyak. Dan enaknya zikir nggak mesti antum duduk begini nih, nggak mesti. Sambil ngobrol ya silahkan. Yang penting nih lisan masih nyebut-nyebut nggak apa-apa, atau minimal masih ingat Allah. Kalau hidup itu udah ingat Allah, nggak ada persoalan yang berat dalam hidup tuh, nggak ada. Karena yakin Allah nggak pernah ninggalin dia. Allah tuh nggak pernah. Kapan coba Allah ninggalin kita? Pernah nggak? Nggak pernah Allah ninggalin kita. Ya Allah, Allah lupa kali masanya saya belangsak banget. Lah itu masih napas, masih bisa ngomong. Dari siapa? Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal kita habis sholat tadi baca istighfar. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmi ma tuwarrah kanat lahu idla asyri riqabi wa kutibat lahu mi'ata hasanah. Nah, ini juga lihat Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari 100, dikit ya. 10 kok kita tinggalin mulu ya. Nah Subhanahu wa Ta'ala, oke lah misalnya nggak 100, paling tidak ada aja ucapan itu kulayom tiap hari, paling tidak ada itu tiap hari. Kalau dikatakan kalau baca 110 Allah kasih kebaikan, segala hal yang kita mau 10 Allah kasih. Tapi kalau 1 ya nggak sampai 10 lumayan, tapi masih dapat juga. Ya apa seperempat ya, kurang dari 1, bahkan kurang dari 1%, nggak apa-apa. Yang paling penting ketika udah ngerasain nikmat. Siapa sih orang kalau udah ngerasain nikmat bawahnya pengen nambah, pengen nambah, pengen nambah. Kalau ada orang dikir pengennya kurang, berarti nggak nikmat itu. Dia nggak menikmati itu. Tanyakan ayo pada diri, zikir mana sih yang kita udah ngerasain nikmat? Yang dulu ya 10 tahun lalu ini saya baca la ilaha illallah cuma 3, sekarang alhamdulillah sehari 100 saya baca, berarti nikmat zikir. Dulu saya baca 3, sekarang kagak bisa, berarti jelek dong sama zikir. Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita periksa zikir mana yang kira-kira udah kita rasain nikmat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf mungkin kita nggak tadarru wa khufir, kali nggak khusyuk, biarin. Kali belum nemu yang namanya kita ngerendah banget di hadapan Allah, biarin. Setidaknya ada anggota tubuh kita yang masih kita ajak zikir. Ya masih kita ajak zikir sampai kita entah khusyuk atau memang kita nggak ngikutin ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai putus-putus. Allah putus-putus. Subhanahu wa Ta'ala, wallahu a'lam, apa saking nikmatnya tuh zikir. Ya wallahu a'lam. Ya, itu masing-masing dah itu ya. Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kadang-kadang jangan zikir, sholat aja kita belum khusyuk. Satu contoh misalnya imam salah,
kita mengucap subhanallah takut kita yang salah. Iya enggak? Iya. Itu kita kadang-kadang imam yang salah apa gua yang kurang gitu. Berarti salat kita ini belum khusyuk, ada subhanallah. Maka pantas kalau kita jalanin hidup itu apa ya? Nggak nyaman. Hadir dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam sekedar mengingatkan pada diri pribadi hakikatnya bahwa betapa pentingnya zikir itu, karena Allah nggak pernah berhenti zikir kepada kita. Artinya Allah nggak pernah berhenti ingat sama kita. Kayak apapun susahnya Allah ada terus buat kita. Sulit kita ngandelin orang, kita bersender sama orang yang paling gagah sekalipun, ya satu saat dia pun bakal terkilo. Kita bersandar pada apapun makhluk itu, tetap dia nggak bakal sanggup untuk selalu menopang diri kita. Tapi ketika Allah jadi sandaran kita ila akhiril hayat, bahkan ila yaumil qiyamah, itu Allah senantiasa selalu ada sama kita. Cuma persoalannya kitanya ada nggak untuk Allah. Dan subhanahu wa ta'ala. Karenanya ini masih menyangkut zikir pada sholatnya, saya kira penting. Habis sholat kita tadi minimal baca istighfar 3 kali, baru kita mau pergi ya pergi gitu. Jangan sampai assalamualaikum, assalamualaikum beres sudah nggak ada zikirnya, bisa jangan. Ya saya ingat apa namanya, laisal wirdu kal kirtu, orang yang nggak mal laisal wirdu bahwa kirtu. Siapa orang yang nggak punya wirid maka dia adalah beruk, kan gitu ya, kunyuk tuh. Jadi kalau orang nggak ada zikirnya berarti itu ya udah tinggal kita mau jadi kunyuk sama orang dah gitu ya. Jadi farqum bainan nas wal beruk, ya, perbedaan antara manusia dan beruk itu adalah zikirnya. Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan habis ini ya kita udah tahu faidah fadilah zikir. Mulai sekarang habis sholat ya kita zikir lah.